Oke, selanjutnya kita masuk di MetaTrader atau platform yang kita gunakan. MetaTrader. Ini bagian dari platform yang akan kita pelajari nanti ya. Sekali lagi, ketika teman-teman belum punya platform ini, silakan di-download di Play Store bagi yang menggunakan Android. Atau kalau menggunakan di download di laptop, maka masuk ke link brokernya, link broker dulu. Karena ini tidak bisa serta-merta di-download dari Google, tidak bisa di-download dari Google. Bisa di-download dari Google, tapi tidak bisa gerak nanti. Oke, berikutnya kita masuk di MetaTrader sekarang ya. Kita akan melihat bagaimana kondisi MetaTrader ya. Saya gunakan adalah yang di HP, yang saya gunakan adalah di HP dulu, biar teman-teman yang menggunakan Android nanti paling tidak ada gambaran di sana. Nanti bagi yang menggunakan laptop ya, berikutnya nanti kita akan bahas lagi. Yang pertama di MetaTrader itu ada nama broker ya, sebelah kiri biasanya ada nama brokernya ya, ada nama brokernya di sana. Kemudian ada akunnya, nomor akunnya, ada nama kita yang kita kedaftarkan, kemudian ada real, ada demo nanti. Di dalam pilihannya, di dalam settingannya nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Ini kalau kita klik sebelah kiri atas, itu ada tanda garis sama dengan di HP ya, di Android. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, manage akun ini untuk nanti kita masuk di akun demo maupun akun realnya. Kemudian ada pilihan quotes. Ya, quotes ini kalau kita pilih yang quotes nanti akan muncul tampilan aneka jenis pair yang muncul ya, seperti ini contohnya. Nanti akan muncul seperti oke, nanti bisa coba sendiri. Yang di MetaTrader di Android, quote itu kalau kita klik nanti akan ada banyak pilihan yang bergerak lari sana lari sini ya. Yang bergerak berjalan hitam, biru, hijau, biru, merah dan sebagainya. Yang ada warnanya yang berganti-ganti warna itu adalah quotes. Kalau kita pilih nanti akan ada banyak pilihan pair yang ada di sana. Yang kedua adalah chart. Nah, chart ini adalah chart candlestick. Ini chart adalah candlestick. Munculnya kalau kita pilih chart ini akan menjadi grafik seperti ini. Ya, ini adalah chart. Ini adalah chart bagian dari chart. Nah, kenapa bisa warna-warni padahal bawaannya hanya warna hitam dan putih. Nanti ada settingannya. Kita lanjut di trade. Nah, ini. Kita lanjut di trade. Kalau kita pencet trade ini, maka akan muncul transaksi kita. Akan muncul transaksi kita seperti ini. Nah, akan muncul transaksi kita seperti ini. Kalau kita trade, maka akan muncul transaksi kita. Yang kita entry-kan akan muncul di sana, kemudian balance-nya, equity dan sebagainya akan muncul di sana. Kemudian perhatikan lagi di bawahnya ada history. History ini adalah sejarah. Catatan kita trading itu seperti apa. Kalau kita hari ini exit atau profit, maka akan kelihatan di sana. Kalau rugi juga akan kelihatan. Kemudian satu lagi di sana ada setting di sini, ada setting. Setting ini untuk mengatur ya, untuk mengatur warna. Kemudian nanti bisa mengatur garis candle dan sebagainya. Yang kita atur nanti di setting ini hanya dua saja yang paling penting. Atur bull candle atau candle naik, ini warnanya hijau. Bear candle, candle turun warnanya merah, itu yang paling penting. Yang lain bisa dikasih normal atau bar up, yang naik dikasih hitam, yang bar down atau baris bar naik warna hitam, bar turun warna hitam semuanya. Hanya ada dua yang kita kasih warna, yang nyala highlight, yang bull candle, candle naik kita kasih warna hijau, yang bear candle kita kasih warna merah. Oke, silakan dicek yang di HP. Ini adalah platform MetaTrader. Selanjutnya kita bisa lihat di area transaksi ya. Kalau kita punya transaksi tadi yang di area transaksi ini, di area chart ini ya, di area chart akan muncul candle seperti ini. Kalau tadi kita pilih bull candle warna hijau, akan muncul candle naik warnanya hijau. Bear candle, candle turun warnanya merah seperti ini. Nah, di chart ini yang paling penting karena di sini nanti kita melihat, memahami dan menganalisa pasar dari sini. Dari candlestick yang ada. Kemudian kita lihat
bagian-bagiannya. Ya, secara umum kita lihat yang paling kiri atas, kanan atas ini adalah tanda plus untuk order, untuk kita entry. Kalau kita klik di sana akan ada pilihan jual atau beli atau buy sell. Kemudian kita klik di sini, ini untuk time frame, dolar ini untuk memilih pasangan uang yang kita gunakan atau pair yang kita gunakan. Kemudian ada tulisan F ini untuk memunculkan indikator. Kemudian ada crosshair di sini tanda plus, sebelah kirinya ada crosshair ini untuk menandai ya, dengan disorot kiri kanan atas bawah nanti akan muncul tanda plus ya. Kalau diklik nanti akan hilang. Selanjutnya di sebelah kiri ya, kiri lagi saya lingkari ini merah. Ini ada XAU USD, H1, berarti pasangan yang aktif kita gunakan. Yang kita gunakan adalah XAU USD dengan time frame H1. Kemudian di sisi yang lain kita lihat yang warna merah ini adalah candle yang mewakili candle turun atau bearish atau sell atau candle yang cenderung turun. Kemudian yang hijau ini adalah candle naik, candle yang mewakili kumpulan pembeli atau buyer. Sehingga kalau hijau yang tebal artinya banyak pembeli yang muncul di sana. Kalau dominan warna merah berarti banyak penjual, banyak orang jual. Ini kayak grafiknya kalau kita lihat di statistiknya kelas, dalam satu kelas suka sepak bola, suka basketball dan sebagainya. Dibuat satu grafik seperti itu. Kemudian ada sumbu ya, sumbu atau namanya rejeksi atau penolakan. Ini adalah bagian dari penolakan, bagian dari penolakan buyer kalau di bawah. Kalau sumbu di bawah ini adalah buyer yang mendorong. Kalau sumbu yang di atas, seller yang mendorong. Semakin panjang sumbu di atas di bawah, maka semakin kuat buyer itu menekan. Semakin panjang sumbu di atas, maka semakin kuat seller itu menekan. Nanti ada kaitannya dengan analisa. Oke, berikutnya kita akan coba jelaskan lagi di bagian trade ya. Di bagian trade nanti kalau kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kita punya posisi, perhatikan kita punya posisi nanti akan muncul seperti ini. Contoh saya entry sell dengan lot 0,15. Di sana akan ada catatan XAU USD sell 0,15, berarti transaksi saya adalah menggunakan XAU USD. Saya melakukan transaksi jual dengan lot 0,15 dengan harga 1547.48. Sementara yang sebelah kanannya adalah harga yang saat ini running. Sehingga dari 1547,48 menjadi 1548,27 ini naik. Ada kenaikan. Ada kenaikan karena kita transaksinya sell, maka masih rugi. Berapa ruginya? Berapa pergerakan ruginya? Ruginya 11,85 dolar. Ini sudah termasuk ada spreadnya ya. Sudah termasuk ada spread atau keuntungan dari broker ya. Keuntungan dari broker sudah masuk di dalamnya. Kemudian untuk mengetahui ya kira-kira ini berapa pergerakannya, berapa pip pergerakannya. Maka kita tinggal bagi 11,8 kita bagi dengan lotnya 0,15. Nanti akan tahu di sini bergerak berapa. Ya gampang-gampangnya kalau misalkan di sini 15 dolar. Kalau ini 15 dolar kan gampang. Ini 15 0,15. Ini 15 dolar berarti bergerak 100 ya. Bergerak 100 pip. Nanti akan minus 15 dolar. Kemudian di sebelah atas itu ada balance, ada equity, ada free margin, ada margin level, ada margin dan sebagainya. Apa pengertiannya? Ya, kalau pengertian secara teori sudah akan kita sampaikan di bawah. Ada catatan-catatan yang harus kita perhatikan. Nanti pelajari saja kalau mau tahu teorinya. Balance itu identik dengan dana keseluruhan. Gitu ya. Balance itu dana keseluruhan. Modal kita berapa? Maka akan muncul di sini. Akan muncul di paling atas. Ini adalah dana keseluruhan. Sementara equity ini adalah dana setelah ditambah atau dikurang.
Kalau dia minus berarti dikurang. Kalau dia plus berarti ditambah. Nanti akan jadi equity. Akan menjadi equity atau saldonya. Sisanya setelah ditambah atau dikurang. Kalau ini ternyata profit, maka equity ini adalah balance ini kita tambah dengan profit kita. Sementara ada free margin. Free margin ini dana yang tersedia untuk bisa order. Dana yang tersedia untuk bisa order. Masing-masing broker punya aturan main sendiri sehingga terkait dengan margin, terkait dengan dana yang tersedia ini tentu punya perhitungan. Jadi tidak usah menghitung, otomatis akan dihitung oleh sistem. Kemudian ada margin level, biasanya pastikan margin levelnya di atas 1000, di atas 10.000, di atas 5.000 dan sebagainya. Ini tidak menjamin, tergantung leverage-nya nanti. Tergantung leverage-nya. Ya, sangat mempengaruhi sekali. Maka saya tidak bisa jadikan ini sebagai acuan. Acuannya adalah ini. Acuannya adalah kerugian di sebelah kiri dan balance-nya. Ketika kerugian sudah melebihi dari 20%, maka ini sangat berbahaya. Akan mulai rawan di sana. Maka nanti yang kita sampaikan, jaga kerugian itu, jaga batas maksimum ruginya di bawah 20% dari modalnya. Ya, banyak orang hanya mengamati margin levelnya, oh masih 2000 aman. Ya, siapa bilang dengan margin level 2000 ini aman? Kalau lotnya sudah mulai bengkak, nanti tiba-tiba ini merosot, apalagi leverage-nya besar. Leverage 1:500, leverage 1:1000. Tentu akan membuat level ini akan bisa berkurang dengan sangat cepat nantinya. Oke, ini adalah penjelasannya terkait dengan rumusnya. Nah, di sini ada keterangan, sudah silakan dibaca saja. Saya tidak menjelaskan secara teorinya, bisa dibaca sendiri. Contoh bahkan contoh sudah saya siapkan, silakan dibaca nanti ya. Contoh leverage sudah saya siapkan. Hanya menjadi catatan kalau kita mengambil leverage, gunakan yang kecil. Leverage yang kecil, jangan yang besar. Kalau di broker menyediakan 1:200, ambil 1:200. Kalau di broker menyediakan 1:50, ambil 1:50. Jangan menggunakan broker yang terlalu besar karena sangat berbahaya. Oke, ini adalah contohnya yang bisa nanti dibaca. Leverage hanya mempengaruhi besarnya kekuatan dana yang bisa kita gunakan dan tidak berpengaruh pada besarnya profit maupun loss-nya. Ya, sementara leverage hanya mempengaruhi besarnya margin forex saja yang nanti akan menentukan berapa besar modal minimal yang kita butuhkan untuk membuka satu posisi ya, kira-kira seperti itu. Teorinya bisa nanti dipelajari.